kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat sehingga semakin semangat belajar matematikanya. Kali ini kita akan membahas bab baru yaitu mengenai statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana cara pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Gambarannya seperti ini, misalkan seorang peneliti ingin mengetahui data penghasilan penduduk Indonesia. Nah, peneliti tersebut kan tidak mungkin mengambil semua data karena jumlah penduduk Indonesia kan sangat besar. Jadi cukup diambil beberapa data mengenai penghasilan penduduk Indonesia. Nah, seluruh data penghasilan penduduk Indonesia ini disebut sebagai populasi. Sedangkan beberapa data yang diambil itu disebut sebagai sampelnya. Sampel yang diambil tadi misalkan penghasilannya ada yang 2 juta, ada yang 1.500.000, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta rupiah, ada yang 750.000 rupiah, dan seterusnya. Misalkan diambil 500 sampel begitu. Nah, sampel yang diambil ini disebut sebagai data. Masing-masing data ini disebut sebagai datum. Supaya lebih mudah difahami, supaya lebih mudah dianalisis, data ini disajikan bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran. Data yang sudah disajikan ini disebut sebagai statistik. Gini. Bisa difahami ya perbedaan antara statistik, kemudian populasi dengan sampel, data dengan datum. Oke, kita lanjutkan. Pertama kita bahas mengenai penyajian data. Penyajian data banyak sekali. Di sini kita akan membahas dua macam yaitu tabel dan diagram. Tabel pun kita batasi untuk tabel, baris dan kolom, dan nanti ada tabel distribusi frekuensi. Contoh penyajian data dalam bentuk tabel baris dan kolom seperti ini. Misalkan ada data siswa SMK Negeri Jatirogo. Ini kan ada 5 jurusan dengan jumlah siswa untuk masing-masing jurusan seperti ini. Data ini supaya lebih mudah difahami itu bisa disajikan dalam bentuk tabel baris dan kolom. Tabelnya seperti ini. Ini jurusan TKR, jumlahnya atau frekuensinya 300, tata busana 200, dan seterusnya. Kalau bentuknya tabel seperti ini kan lebih mudah difahami ya. Berikutnya tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dibuat dengan tujuan untuk menyederhanakan bentuk data sehingga ketika disajikan, pembaca dapat lebih mudah dalam memahami data. Contoh dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Misalkan ada nilai ujian matematika dari 30 siswa. Nah, nilainya seperti ini. Nah, misalkan data ini akan kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Untuk menyajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, langkah pertama kita tentukan dulu nilai maksimalnya. Data yang paling besar. Data yang paling besar berapa? Ternyata 9. Kemudian ditentukan juga data yang paling kecil atau nilai minimalnya. Data yang paling kecil, 30. Lanjut, ditentukan jangkauannya. Disingkat J ya. Jangkauan adalah data maksimal dikurangi data minimal. Data maksimalnya 90, data minimalnya 30, berarti 90 dikurangi 30. Hasilnya 60. Langkah keempat, kita hitung banyaknya kelas dengan menggunakan aturan Stargess.
Aturannya seperti apa? Aturannya gini, banyaknya kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di mana N adalah banyaknya data, karena di sini datanya ada 30, berarti log 30. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30. Log 30 bisa kita hitung dengan menggunakan kalkulator atau bisa kita lihat pada tabel logaritma. Hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 1,4771. Coba kita tuliskan. Kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan sehingga kita dapatkan 1 ditambah 3,3 dikali 1,4771 hasilnya adalah 4,874443. Terakhir kita jumlahkan, hasilnya adalah 5,87443. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal kita bulatkan. Tapi ingat, pembulatannya adalah pembulatan atas. Sehingga jadinya 6. Mungkin ada yang tanya, kenapa pembulatannya pakai pembulatan atas? Karena nanti dimaksudkan agar semua data bisa tertampung di dalam tabel distribusi frekuensi yang kita buat. Setelah banyaknya kelas sudah diketahui, tinggal kita hitung panjang kelas. Panjang kelas kita simbolkan P, dihitung dengan cara membagikan jangkauan dengan banyaknya kelas. Tadi sudah kita hitung jangkauannya 60, banyaknya kelas ada 6, berarti 60 dibagi 6, hasilnya 10. Nah, meskipun ketemunya 10 bulat, tetap kita bulatkan ke atas jadinya 11 ya. Tujuannya sama, yaitu supaya semua data yang ada ini termuat di dalam tabel distribusi frekuensi yang kita buat. Kalau tidak dibulatkan gimana? Kalau tidak dibulatkan, berarti nanti ada beberapa data yang tidak termuat di dalam tabel distribusi frekuensi. Silahkan dicoba sendiri ya. Nah, langkah terakhir tinggal kita buat tabel distribusi frekuensinya. Tadi sudah kita hitung bahwa kelasnya ada 6, berarti ini ada 6 baris ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nilai minimalnya adalah 30, berarti kelas pertama kita mulai dari 30. Panjang kelasnya 11, berarti kita hitung mulai 30 sampai berapa supaya sepanjang 11. Coba kita hitung manual pakai jari ya. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, berarti ini batas atasnya 40. 30 sampai 40. Kelas keduanya gimana? Berarti mulai dari 41 sampai, kalau kita hitung secara rumus, berarti 41 ditambah 11 dikurangi 1. Atau lebih mudahnya berarti 41 ditambah 10, jadinya 51. Kelas ketiga dimulai dari 52. 52 ditambah, 11 dikurangi 1 kan 10 ya, ditambah 10 jadinya 62. Kelas keempat mulainya dari 63, ditambah 10 sampai 73. Kelas berikutnya berarti mulai dari 74, ditambah 10 sampai 84. Dan kelas terakhir mulainya dari 85 sampai 95. Perhatikan di sini, 30 sampai 40 ini sebagai kelas pertama, ya ini kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan ini kelas keenam. 30 disebut sebagai batas bawah kelas, saya singkat ya, batas bawah kelas. Sedangkan 40 disebut sebagai batas atas kelas. Kemudian kita masukkan data yang ada ke dalam tabel distribusi frekuensi. Data pertama 50, coba 50 masuk kelas mana? Iya, kelas kedua ya.
Kita buat terusnya seperti ini. Kemudian 70 masuk kelas ke-4. 60 masuk kelas ke-3. Dan seterusnya. Jadi frekuensinya adalah ini, kelas pertama 2. Kelas kedua frekuensinya 6. Kelas ketiga 7. Kelas keempat 7. Kelas kelima 5. Dan kelas terakhir 3. Kalau dijumlahkan hasilnya 30. Nah, sudah jadi. Inilah tabel distribusi frekuensinya. Bisa difahami ya? Oke, kita lanjutkan. Penyajian data yang kedua yaitu dalam bentuk diagram. Diagram ini banyak sekali macamnya. Di sini akan kita bahas 4 saja. Yang pertama mengenai diagram batang. Contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang sebagai berikut. Misalkan ada data siswa SMK Negeri Jatirogo, ini yang kita pakai contoh tadi ya. Jurusan TK 300 siswa dan seterusnya. Kalau kita sajikan dalam diagram batang berarti kita buat seperti ini. Nah, ini yang horizontal menunjukkan jurusannya apa. Kemudian yang vertikal menunjukkan frekuensinya. Ini frekuensinya. Ini TKR ada 300 siswa, Tata Busana ada 200, GP 150, RPL 250, AK 300. Nah, kalau datanya disajikan dalam bentuk diagram seperti ini kan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Diagram yang kedua yaitu diagram lingkaran. Kita pakai contoh tadi ya. Coba contoh tadi kita nyatakan dalam diagram lingkaran. Untuk menyatakan dalam diagram lingkaran ada 2 macam. Yang pertama bisa kita nyatakan dalam persen, yang kedua bisa kita nyatakan dalam derajat. Kalau dinyatakan dalam persen, persentase. Berarti rumusnya adalah data yang akan kita buat persentasenya dibagi total dikali 100%. Kalau dibuat dalam derajat, berarti data yang akan kita nyatakan dalam derajat dibagi totalnya dikali 360 derajat. Nah, berarti kita jumlahkan dulu ada berapa sih siswa SMK Negeri Jatirogo. Nah, di sini. 300 tambah 200, 500 ditambah 150 jadinya 650, ditambah 250 jadinya 900, ditambah 300 jadinya 1200. Berikutnya tinggal kita nyatakan dalam persen dan derajat. Kalau dalam persen berarti gini. 300 dibagi totalnya 1200 dikali 100%. Nolnya kita coret. 3 sama 12 ini hasilnya 4 ya. 100 dibagi 4 hasilnya 25%. Kalau dalam derajat gimana? Kalau dalam derajat gini. Berarti 300 dibagi 1200 dikali 360 derajat. Jadinya dicoret nolnya. 3 sama 12 hasilnya ini 4 ya. 36 dibagi 4 9. Jadi hasilnya 90 derajat. Berikutnya untuk yang tata busana. Kita buat persen dulu. Berarti 200 dibagi 1200 dikali 100%. Nolnya kita coret. Ini dicoret juga, hasilnya 6 ya. 100 dibagi 6 hasilnya 16,666, kita bulatkan jadi 17%. Kalau dinyatakan dalam derajat jadinya gini. Di 200 dibagi 1200 dikali 360 derajat. Kita coret nolnya ya. Ini. Habis ini dibagi 2 ya, hasilnya ini 6.
36 dibagi 6 hasilnya 6. Jadinya 60 derajat. Mudah ya. Lanjut untuk yang GP. Jadinya 150 dibagi 1200 dikali 100%. Nolnya kita coret. 150 dibagi 12 hasilnya berapa? Iya, hasilnya 12%. Kita bulatkan ya ini. Kalau dalam derajat berarti gini. 150 dibagi 1200 dikali 360 derajat. Nolnya kita coret. 12 sama 36 ini hasilnya kan 3 ya. Jadi 15 kali 3, 45 derajat. Berikutnya untuk RPL, 250 dibagi 1200 dikali 100%. Nolnya kita coret. Kemudian 250 dibagi 12 hasilnya. Iya, hasilnya 21. Ini sudah pembulatan ya. 21%. Kalau dinyatakan dalam derajat berarti gini. 250 dibagi 1200 dikali 360 derajat. Nolnya kita coret. 36 dibagi 12 hasilnya 3. 25 dikali 3 hasilnya 75 derajat. Terakhir ini akuntansi 300 karena sama dengan TKR tidak perlu kita hitung. Persentasenya ketemunya 25%. Untuk derajatnya ketemunya 90 derajat. Nah, tinggal kita gambarkan diagramnya. Dimasukkan untuk akuntansi. Ini berarti 25% atau 90 derajat. Kemudian untuk TKR 25% juga atau 90 derajat. Tata busana 17% atau 60 derajat. GP 12% atau 45 derajat. Dan terakhir RPL 21% atau 75 derajat. Seperti ini. Bisa difahami ya. Kita lanjutkan untuk contoh soalnya. Biasanya diagram lingkaran ini muncul di soal-soal ujian. Misalkan ada sebuah diagram lingkaran dan diagram ini menunjukkan makanan favorit siswa suatu SMK. Jika jumlah peserta didik yang menyukai pecel 140 siswa. Nah, ini pecelnya 140 siswa. Jumlah siswa yang menyukai gado-gado adalah titik-titik. Perhatikan diagram lingkaran ini dinyatakan dalam derajat. Dan di sini gado-gadonya belum diketahui derajatnya. Nah, coba diingat-ingat lagi. Satu lingkaran penuh itu berapa derajat ya? Iya, 360 derajat. Sehingga untuk derajatnya gado-gado kita hitung dengan cara gini. Totalnya yaitu 360 derajat dikurangi derajatnya mie ayam. Ini 100 derajat. Dikurangi lagi derajatnya soto 110 derajat. Dikurangi lagi derajatnya pecel yaitu 70 derajat. 360 dikurangi 100 hasilnya 260 ya. 260 dikurangi 110 hasilnya iya 150. 150 dikurangi 70 hasilnya 80. Jadi gado-gado ini derajatnya sebanyak 80 derajat. Terus menghitung jumlah siswa yang menyukai gado-gado gimana? Menghitungnya itu dengan cara derajatnya gado-gado ini yaitu 80 derajat
dibagi yang diketahui. Yang diketahui adalah jumlah peserta didik yang menyukai pecel. Yang menyukai pecel 140 siswa, dan pecel ini ada 70 derajat, berarti dibagi 70 derajat. Dikalikan banyaknya siswa yang menyukai pecel, yaitu 140 siswa. Dah, tinggal kita hitung 140 dibagi 70 hasilnya 2, 80 dikali 2 hasilnya 160. Derajatnya hilang ya. Jadi, siswa yang menyukai gado-gado sebanyak 160 siswa. Mudah sekali ya. Yang perlu digarisbawahi di sini, untuk pembilangnya yang atas adalah derajat yang akan kita hitung. Penyebutnya yang bawah adalah derajat yang diketahui. Kita lihat yang diketahui di sini apa. Kemudian dikali jumlah yang diketahui di soal. Nanti akan ketemu jumlah siswa yang ditanyakan. Bisa difahami ya? Diagram yang ketiga yaitu histogram dan polikon frekuensi. Histogram dan polikon frekuensi ini dibuat dari tabel distribusi frekuensi. Kita pakai contoh tabel tadi ya. Untuk membuat histogram, kita perlu menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas. Tepi bawah kelas beda ya dengan batas bawah kelas. Kalau batas bawah tinggal kita ngambil di sini, sedangkan kalau tepi bawah kelas dihitung dengan cara mengurangkan batas bawah dengan 0,5. Tepi bawah itu sama dengan 30 dikurangi 0,5. Hasilnya berapa? 29,5. Sedangkan tepi atas kelas diperoleh dengan cara menambahkan batas atas kelas dengan 0,5. Berarti ini 40 ditambah 0,5. Jadinya 40,5. Dan seterusnya. Berarti kalau ini TB-nya sama dengan 41 dikurangi 0,5 jadinya 40,5. Ini untuk tepi atas kelasnya 51 ditambah 0,5 jadinya 51,5. Coba kita perhatikan tepi atas kelas pertama itu sama dengan tepi bawah kelas kedua. Jadi ini cuma dihitung sekali aja. Kita hitung tepi bawahnya aja atau tepi atasnya aja karena sama. Tepi atas kelas kedua ini kan ketemunya 51,5. Nah, ini tepi bawah kelas ketiga pasti ketemunya juga 51,5. Coba kita hitung tepi bawahnya. 52 dikurangi 0,5 kan 51,5. Jadi tepi atasnya tidak perlu kita hitung aja ya. Langsung kita hitung tepi bawahnya karena sama aja. Untuk kelas berikutnya TB-nya ketemunya 62,5. Kemudian 73,5 dan yang terakhir tepi bawahnya adalah 84,5. Nah, kalau sudah ketemu tepi bawah kelasnya, kita tinggal membuat histogramnya. Ini kita tuliskan di sini ya. Tepi bawah kelasnya 29,5, 40,5, 51,5, 62,5, 73,5, 84,5. Dan ini untuk tepi atas kelas terakhir. Ini kan berarti 95,5. Kelas pertama frekuensinya 2. Nah, ini 2. Kelas kedua frekuensinya 6. Kelas ketiga 7. Kelas keempat 7 juga. Kelas kelima frekuensinya adalah 5. Dan kelas terakhir frekuensinya 3. Jadi histogramnya seperti ini. Ini disebut histogram. Poligon frekuensinya seperti apa? Poligon frekuensi dibuat dengan cara membuat titik tengah untuk masing-masing batang pada histogram ini kemudian dihubungkan pakai garis. Titik tengah kelas diperoleh dengan cara menjumlahkan batas bawah kelas dengan batas atas kemudian dibagi 2. Ini berarti 30 ditambah 40 hasilnya 70, dibagi 2 hasilnya 35 ya.
Untuk kelas kedua berarti 41 ditambah 51 hasilnya 92, dibagi 2 hasilnya 46 ya. Berikutnya 52 ditambah 62 hasilnya 114, dibagi 2 hasilnya 57. Untuk kelas berikutnya kita bisa melihat polanya. Coba di sini kita lihat 30 tengahnya 35, berarti 30 ditambah 5. Kelas kedua 41, titik tengahnya 46, berarti kan 41 ditambah 5. Ini juga 52 ditambah 5 kan hasilnya 57. Berarti ini 63 ditambah 5 hasilnya, iya 68. Kemudian 74 ditambah 5 hasilnya 79. Dan yang terakhir 85 ditambah 5 hasilnya 90. Titik tengah kelas ini di frekuensinya masing-masing kita tarik garis sehingga kita dapatkan poligon frekuensi. Seperti ini poligonnya ya, bisa dipahami. Kita lanjutkan untuk diagram yang terakhir yaitu ogive. Ogive dibuat dari tabel distribusi frekuensi kumulatif, baik kumulatif kurang dari ataupun kumulatif lebih dari. Kita pakai contoh tabel distribusi frekuensi yang tadi ya. Untuk menghitung frekuensi kumulatif kurang dari, berarti kita mulai dari kelas yang paling rendah, paling awal ini. Kita jumlahkan frekuensinya sampai kelas terakhir. Ini awalnya kan 2, berarti ini 2. Kemudian 2 ditambah 6 hasilnya kan 8. 8 ditambah 7 hasilnya 15. 15 ditambah 7 hasilnya 22. 22 ditambah 5 hasilnya 27. 27 ditambah 3 hasilnya 30. Nah, ini namanya frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk frekuensi kumulatif lebih dari mulainya dari kebalikannya, ini dari yang kelas paling atas. Berarti ini 3. 3 ditambah 5 hasilnya 8. 8 ditambah 7 hasilnya 15. 15 ditambah 7 hasilnya 22. 22 ditambah 6 hasilnya 28. Terakhir 28 ditambah 2 hasilnya 30. Nah, begini. Kita gambarkan ogive-nya untuk frekuensi kumulatif kurang dari dulu ya. Nah, seperti ini. Tepi bawah kelasnya kita tuliskan di sumbu yang horizontal, kemudian frekuensi kumulatifnya kita tuliskan untuk yang vertikal. Kelas pertama frekuensi kumulatifnya kan 2 dan tepi atas kelasnya 40,5. Berarti kita gabungkan dengan garis putus-putus jadinya seperti ini. Untuk kelas kedua, tepi atas kelasnya 51,5 dan frekuensi kumulatifnya 8. Jadinya begini. Kelas ketiga, tepi atas kelasnya 62,5, frekuensi kumulatifnya 15. Berarti begini jadinya. Kemudian kelas berikutnya, frekuensi kumulatifnya 22 dan tepi atas kelasnya 73,5. Berarti begini. Lanjut, frekuensi kumulatifnya 27 dengan tepi atas kelasnya 84,5. Jadinya begini. Dan yang terakhir, frekuensi kumulatifnya 30 dengan tepi atas kelasnya 95,5. Jadinya begini. Nah, titik-titik ini kita gabungkan sehingga membentuk sebuah kurva mulus yang disebut dengan ogive. Ogive yang dibuat dari frekuensi kumulatif kurang dari disebut sebagai ogive positif karena arahnya menanjak ke atas ya. Berikutnya kita buat ogive yang diperoleh dari frekuensi kumulatif lebih dari. Ini tepi bawahnya. Kemudian ini frekuensinya. Frekuensi kumulatif lebih dari dimulai dari kelas yang paling atas. Ini kelasnya ya. Tepi bawah kelasnya adalah 84,5 dengan frekuensi kumulatif 3. Berarti gambarnya seperti ini. Berikutnya
tepi bawah kelasnya 73,5 dengan frekuensi kumulatif 8. Dapatnya seperti ini. Lanjut, untuk tepi bawah kelas 62,5, frekuensi kumulatifnya 15. Gambarnya seperti ini. Kemudian untuk tepi bawah kelasnya 51,5, frekuensi kumulatifnya 22. Gambarnya seperti ini. Berikutnya untuk tepi bawah kelas 40,5, frekuensi kumulatifnya 28. Kalau digambarkan seperti ini. Dan yang terakhir, tepi bawah kelasnya 29,5, frekuensi kumulatif lebih darinya 30. Kalau digambarkan seperti ini. Titik-titik ini kita hubungkan menjadi sebuah kurva seperti ini yang disebut sebagai ojiv negatif. Kenapa disebut ojiv negatif? Karena ini kurvanya menurun. Kalau ojiv positif kan kurvanya naik. Begitu. Bisa difahami ya? Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai penyajian data. Semoga bisa difahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.